Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program Studi Manajemen. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, Bapak Dr. Insinyur Goklas Yaahan MM. Pada video kali ini, saya akan merangkum dan menjelaskan dua materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu materi sesi 6 mengenai pasar modal dan bursa efek, serta sesi 9 mengenai sistem keuangan non-bank. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pasar modal. Berdasarkan undang-undang, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang menawarkan efek seperti surat berharga dengan para investor. Di Indonesia, kegiatan ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dan diawasi ketat oleh OJK. Di pasar modal ada pihak yang disebut emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi untuk mendapatkan tambahan modal dari masyarakat. Kenapa perusahaan harus go publik atau masuk ke bursa efek? Tujuannya macam-macam, mulai dari ingin melakukan ekspansi bisnis hingga membayar utang atau refinancing. Contoh nyatanya sangat sering kita temui. Perusahaan besar berskala nasional seperti PT Telkom Persero Tbk atau perusahaan konglomerasi seperti PT Astra Group adalah contoh nyata emiten yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Selain di sektor telekomunikasi dan otomotif, banyak juga emiten dari sektor barang konsumsi. Misalnya PT Mayora Indah Tbk yang produk makanan dan minumannya sangat akrab di keseharian kita. Ketika kita membeli saham mereka, artinya kita ikut memiliki porsi kepemilikan dari bisnis yang terus berputar tersebut. Selain saham, instrumen lain yang populer adalah obligasi atau surat utang. Kalau saham adalah bukti kepemilikan, obligasi adalah bukti bahwa kita meminjamkan dana kepada perusahaan tersebut dan sebagai gantinya, perusahaan akan memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada kita. Dengan dana dari investor di pasar modal, perusahaan-perusahaan besar bisa terus membangun infrastruktur, memperluas cabang, dan tentunya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sekarang kita beralih ke materi sisi 9, yaitu sistem keuangan non-bank. Kalau pasar modal tadi skalanya makro dan besar, lembaga keuangan bukan bank atau LKKB, ini layanannya sangat menempel dengan keseharian kita. LKKB adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan produktif. Bedanya apa dengan bank? Kalau bank produk utamanya adalah tabungan, deposito, dan transfer, LKKB punya produk yang lebih spesifik. Mari kita ambil contoh nyatanya. Pertama, pegadaian. Tujuan utama pegadaian adalah memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak sekaligus mencegah masyarakat dari praktik rentenir atau pinjaman yang tidak wajar. Contoh nyatanya sangat mudah kita temui di pinggir jalan atau sekitar tempat tinggal kita, seperti cabang-cabang PT Pusat Gadai Indonesia atau lembaga pegadaian milik BUMN. Kalau butuh dana cepat, kita tinggal menjaminkan emas atau kendaraan. Kedua, perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Pernah mencicil motor untuk kebutuhan kerja? Nah, itu menggunakan jasa leasing. Misalnya, ketika seorang staf admin atau karyawan operasional ingin memiliki motor produksi PT Yamaha Indonesia untuk mendukung mobilitas kerjanya, ia bisa menggunakan jasa leasing agar pembayarannya lebih ringan. Sederhananya, BPKB atau bukti kepemilikan motor itu masih dipegang oleh perusahaan leasing sampai cicilan kita lunas, tapi motornya sudah bebas kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Ketiga, mari kita bahas asuransi dan dana pensiun. Asuransi berfungsi memindahkan risiko finansial yang mungkin terjadi pada kita ke pihak perusahaan asuransi, misalnya asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja. Sementara itu, dana pensiun adalah lembaga yang mengelola sebagian kecil dana yang disisihkan dari penghasilan kita saat ini untuk diinvestasikan kembali. Hasilnya nanti akan dikembalikan kepada kita saat kita sudah purna tugas, memastikan kita tetap mandiri dan terjamin secara finansial di hari tua. Sebagai kesimpulan, baik pasar modal maupun lembaga keuangan bukan bank punya peran vital bagi negara kita. Mereka tidak hanya membantu kelancaran modal kerja bagi dunia usaha, tapi juga sangat membantu pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong literasi investasi masyarakat, dan yang terpenting menciptakan kesempatan lapangan kerja yang luas. Demikian penjelasan dan rangkuman saya untuk tugas mandiri ini. Semoga contoh-contoh nyata tadi bisa membuat materi ini lebih mudah dipahami. Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya dan terima kasih sudah menonton.